Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di Obrolan Budaya. Senang sekali saya Enggi Hiliani bisa menemani Anda pendengar yang mungkin saat ini lagi mendengarkan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dan juga para pemirsa yang sedang menonton di UC TV channel 130. Dan seperti biasa di Obrolan Budaya pastinya kita akan berbincang-bincang atau ngobrol ya soal budaya yang ada di Indonesia. Karena memang budaya ini menjadi salah satu warisan dari nenek moyang yang pastinya sudah dari zaman dahulu, dan diharapkan bahwa sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Dan untuk hari ini kita akan berbicara juga bersama narasumber yang sudah hadir. Ini adalah kombinasi yang luar biasa karena ada dari budayawan dan juga ada dari Ketua Dewan Kesenian Sulsel. Karena memang berbicara soal budaya dan juga kesenian itu adalah salah satu atau satu kesatuan lah yang tidak bisa dipisahkan, karena seni juga bisa jadi salah satu media untuk melestarikan atau juga memperkenalkan yang namanya budaya. Mungkin langsung saja saya sapa ada Bapak Dr. Sumarlin Rengko, HRSSM HUM. Selamat datang Pak. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nyala itu Pak? Oke, aman ya. Terus juga ada Bapak Dr. Arifin Manggau MPD selaku Ketua Dewan Kesenian Sulsel. Ya, terima kasih. Oke, apa kabar Pak? Baik. Dan juga Pak Dr. Sumarlin ini selaku akademisi Fakultas Ilmu Budaya. Ya, saya panggilnya Pak Sumarlin apa Pak Rengko nih? Bisa Rengko saja. Pak Rengko ya, oke. Berarti Bapak Arifin. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan kita sudah hadir di Obrolan Budaya, pastinya akan berbicara soal budaya yang juga menjadi sebuah mungkin agak panjang ya, kalau kita ngobrolin budaya tuh tidak ada habisnya. Nah, mungkin ini untuk di awal perjumpaan kita ngobrolin soal budaya dan juga karya seni. Kita ke Pak Rengko dulu deh. Pak, ini gimana nih budaya yang dilestarikan melalui karya seni? Mungkin adakah yang bisa cara untuk mengenali budaya yang dilestarikan melalui karya seni? Iya, jadi budaya secara hakikat itu bagian dari kosmologi yang terpisahkan, bagian dari kehidupan kita sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, kita itu bagian dari budaya itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kan sudah era digitalisasi serba digital ya. Betul, Pak, betul. Itu sudah banyak budaya yang ikut dan harus memang ikut beradaptasi, karena memang manusia sebagai makhluk yang berbudaya itu harus beradaptasi dengan apa? Dengan globalisasi itu. Sekarang digitalisasi itu banyak sekali, misalnya ahli wahana, karya sastra. Tadi, jawab saya panggilkan tadi. Iya, iya. Jadi karya sastra itu diwajahkan di Sulawesi Selatan misalnya, yang paling terkenal itu Lagaligo. Pada dasarnya Lagaligo itu adalah karya sastra lisan dari mulut ke mulut, tetapi sekarang sudah didokumentasikan secara digital. Karya-karya sastra itu awalnya dibawa oleh misalnya Belanda atau negara-negara Eropa, Jerman, termasuk benua Australia juga ada dokumentasi di negara-negara yang sudah maju itu. Andaikan tidak ada dokumentasi yang lebih digital, kita tidak bisa mengaksesnya hari ini. Jadi budaya itu harus memang secara adaptif beradaptasi dengan zaman. Karena budaya selain sebagai kebutuhan, budaya adalah bagian dari adaptasi zaman. Seperti itu. Oke, berarti memang digitalisasi juga cukup membantu ya Pak ya? Sangat membantu. Sekarang tidak ada akses kehidupan ini yang tidak terdigitalisasi. Betul. Semua kehidupan ini, sisi-sisi kehidupan ini digitalisasi. Ya. Waktu Kanda Wakil Rektor 3 mendaftar di IKI pada zamannya belum ada digitalisasi. Itu antrian panjang. Bahkan kita dipisahkan dengan pendaftaran IPA, IPC dengan IPS. Sampai di era saya masuk di Sipenmaru UMPTN itu belum ada digitalisasi pada saat itu. Ya. Sekarang seluruh Indonesia di mana di seluruh dunia bisa mengakses pendaftaran masuk di perguruan tinggi. Itu juga bagian dari budaya. Bahwa sisi-sisi kehidupan kita ini memang harus siap beradaptasi dengan kenyataan. Adaptasi misalnya ketika membuat misalnya Pura Pinisi jauh sebelum ada Gunung Pinisi ini tentunya berbeda dengan era ketika ada Gunung Pinisi yang memang sehebat ini, sekokoh ini, seindah ini.
Nah ini juga adaptasi budaya. Kenapa misalnya kampus UNM memiliki gedung finish yang eksotik ini, satu-satunya di dunia. Ada juga logo UNM, itu bagian dari budaya kita. Finish satu-satunya yang berlogo finish di kampus di Selatan. Saya boleh sekali katakan ya, minta maaf ya. Kalau ada yang lain selain UNM, itu bagian dari budaya kita. Bagian dari pelestarian budaya itu. Kenapa UNM dengan hormat, dengan elok memasang logo finish sebagai logonya, itu bagian dari simbolisasi budaya yang luar biasa. Oke, nah saya nyapanya Deng Rengko aja berarti ya, iya, biar lebih akrab ya. Bisa. Saya juga lebih akrab kan? Kan wakil rektor saya panggilkan dia, Kak. Iya, sama Deng Iping ya. Oke, nah tadi ngobrolin soal digitalisasi Pak, ya kan. Sekarang tadi disebutkan bahwa memang budaya itu harus beradaptasi. Karena memang kalau kayak kita nih, saya Pak khususnya generasi Z ya kan, itu pasti ngelihat di sosial media sudah banyak banget orang-orang yang mungkin mulai memperkenalkan budaya melalui digitalisasi atau dari sosial media. Nah mungkin gimana nih Pak atau Deng Rengko melihat budaya saat ini melalui digitalisasi? Mantap sekali sekarang, mahasiswa sekarang banyak sekali bisnis startupnya yang bisa diakses lewat internet, diketahui dengan lewat internet. Misalnya pisang hijau. Pisang hijau kita tak perlu misalnya jalan-jalan ke suatu tempat, tapi lewat di rumah kita bisa memesan pisang hijau. Itu, apalagi misalnya seni-seni pertunjukan. Misalnya kakak sebagai mahasiswa UNM mau melihat misalnya tari Pakarena tahun sekian, itu bisa diakses sekarang, diklik saja tari Pakarena, karena wakil rektor itu sudah bisa disaksikan. Belum lagi misalnya seni pertunjukan kontemporer, banyak sekali sudah bisa digitalisasi. Hari ini misalnya menu makanan, coto. Sudah pernah membuat coto? Secara pribadi? Belum Pak. Silahkan diakses di internet. Itu budaya-budaya masak juga sudah bisa dilihat di internet. Itu bagian juga dari budaya yang kita tidak bisa pisahkan dengan kehidupan kita. Karena memang itu soal dasar persoalan kuliner. Itu sudah bisa diakses. Apalagi persoalan misalnya pesta pernikahan. Kakak bisa lihat, misalnya lihat Instagramnya UKM Seni di UNM, misalnya Bengkel Sastra, itu kan bisa dilihat, diakses di IG-nya Bengkel Sastra, atau Kosaster Unhas, atau mungkin UKM kampus-kampus yang lain, itu bisa memberikan informasi terkait seni. Oke. Berarti memang sangat luar biasa untuk melihat sekarang ya Pak. Jadi bukan hal yang sulit lagi untuk generasi Z ini mengakses yang namanya budaya gitu ya. Oke. Nah, kita mungkin ke Deng Iping dulu. Ini melihat tadi sudah banyak pembahasan mengenai budaya dan juga digitalisasi. Tapi gimana nih Deng Iping, bagaimana geliat dari kesenian di Sulsel saat ini? Iya, terima kasih host Eki. Enggi. Ya maaf, ya karena baru kenal ya. Jadi ya saya ini Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan baru ya. Tetapi bukan berarti saya tidak memahami kesenian, karena saya selain disiplin ilmu saya memang. Yang kedua adalah memang saya adalah pelakon itu. Termasuk di Laga Ligo, pertunjukan di Laga Ligo tuh saya terlibat yang keliling dunia di sutradara Robert. Yang bersama sutradara Robert Wilson dengan produser Elizabeth. Jadi selama saya di kesenian itu memang salah satu bentuk seniman, walaupun dia karya-karya kontemporer, tetapi tetap dia mengadopsi kesenian-kesenian tradisional gitu. Dan itulah cara seniman melestarikan. Misalnya melestarikan budaya itu ya. Misalnya tiba-tiba ngaruh di tengah-tengah tarian, itu salah satu cara untuk melestarikan, karena ngaruh tidak lagi bisa kalau misalnya dalam konteks kebudayaan tidak ada lagi ngaruh, karena tidak ada lagi zaman kerajaan ini, tidak ada lagi tidak ada perang, karena ngaruh dilantungkan di saat dibacakan di saat ketika Sombayang mau beranjak perang. Itu. Nah, tidak ada sekarang, tetapi bagaimana seniman untuk melestarikan itu, karena sebuah karya sastra yang baik, bagus, menarik dan unik, maka dihadirkan di tengah-tengah tarian misalnya. Nah, itu salah satu.
Kemudian apa dalam konteks seni rupa misalnya lontara sekarang sudah ada di baju itu, sudah tertulis di baju. Baju sekolah ya Pak ya? Iya. Ya. Bukan saya baju sekolah, batik-batik Iya, betul, pemerintah betul. sekarang sudah menggunakan batik-batik lontara. Itu salah satu perkembangan, dan begitu cara apa ya untuk melestarikan. Sekira sangat banyak metode yang bisa dilakukan. Yang tadinya kita hanya bisa baca di buku lontara itu, yang kemudian sekarang sudah bisa dibaca di baju. Ya. Ya betul. Ya. Dan saya kira dipajang di baju itu juga punya makna-makna yang tertentu yang berkaitan dengan mungkin institusinya di mana batik itu dipakai. Kemudian apa? Sangat banyak gitu. Saya kira kesenian kita yang saya seiring dengan perjalanan kesenian yang saya ragukan saat ini adalah khususnya di tari. Tari itu sangat banyak bergeser, ya hanya kostum saja yang banyak dihiasi dengan baju adat kita, tetapi gerakan-gerakannya padahal kita sudah punya pondasi-pondasi tradisi, bahkan notabene kita ini 4 etnis misalnya ya. Ada Mandar, ada walaupun secara administrasi sudah terpisah dengan Kabupaten Sulbar itu Sulawesi Barat, tetapi tetap secara sosial emosional masih terbangun kultur kita di Mandar itu bagian dari Sulawesi Selatan, termasuk Toraja. Itu banyak pergeseran padahal sudah ada pondasi tarian, misalnya tariannya ada Pagelu dasarnya di situ, Magelu, ada Patudu, kemudian ada Pajoge di Bugis, ada Pakarena di Makassar. Kenapa tidak menggunakan idiom gerak ini yang kita kembangkan? Yang selama ini saya melihat kemarin misalnya saya ikut ada event terbesar di Makassar itu, saya hadiri mewakili rektor pada saat itu sangat banyak kostum ya, oke lah mewakili itu ya kostum, tapi gerak-gerak yang tertuang dalam tidak sama sekali ada yang mencerminkan tentang apakah kebudayaan Bugis, apakah kebudayaan Makassar dalam konteks tari ya. Padahal kan tari itu kan dalam secara secara harfiah itu adalah bahasa gerak ya. Kita sudah pondasi, punya bahasa gerak orang Bugis sudah punya dengan Pajoge itu, Makassar dengan Pakarena itu. Saya kira itu ya. Jadi saya kira banyak mode sekarang itu berkembang, tetapi bisa berkembang tetapi jangan menghilangkan makna dan itu dia. Originalitas itu. Betul, saya kira itu. Oke. Nah, mungkin Deng Iping juga boleh menambahkan kira-kira sejauh mana mungkin peran seni dalam menjaga keanekaragaman budaya daerah. Ya, kalau persoalan itu hampir semua kegiatan yang ada baik di pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan seni, apalagi yang ada kaitannya dengan seni, semua dia dihiasi dengan kesenian. Menata ruang saja itu dengan seni ya. Membangun infrastruktur saya itu dengan tenyon seni. Semua serba semua sangat-sangat. Jadi saya kira apalagi nih kita mesti yang mestinya adalah bagaimana pemerintah itu mempertajam itu kebudayaan kita ya, dengan berbagai pendekatan, dimensi pendekatan atau metode itu. Saya kira itu, apalagi kita di utamanya UNM ini satu-satunya ada fakultas yang berdiri sendiri, Fakultas Seni dan Desain. Yang kedua adalah UPI di Bandung. Selain itu tidak ada lagi, berdiri sendiri fakultasnya itu, ya. Fakultas Seni dan Desain. Di luar ISI ya, Institut Seni yang memang semua jurusannya adalah berkaitan dengan ilmu seni. Oke. Nah, kita ke Deng Rengko lagi. Deng, ini mungkin kalau misalnya berbicara mengenai budaya, pastinya semua lapisan masyarakat itu punya andil untuk terus melestarikan yang namanya budaya. Nah, tapi kira-kira apa saja faktor yang kira-kira bisa mempengaruhi ini dalam melestarikan budaya? Iya, salah satu faktor itu kebijakan ya, kebijakan. Tadi sudah dibahasakan sama Kakanda Wakil Rektor kita, bahwa di Indonesia ini misalnya hanya UPI Bandung dan UNM Makassar yang memiliki fakultas yang berdiri sendiri, itu salah satu kebijakan untuk melestarikan. Itu secara institusional di luar kampus-kampus yang memang institut, misalnya Institut Kesenian Jakarta, ISI Solo dan ISI Yogyakarta.
Terlepas dari itu, pembelajaran salah satunya juga di kurikulum nasional kita, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai SMP, SMA sederajat, SMK itu kan pembelajaran seni budaya. Itu salah satu bentuk pelestarian yang tidak bisa dikatakan kalau tentara mengatakan harga mati kan Wakil Rektor. Jadi pembelajaran seni itu harga mati di kurikulum kita. Apalagi misalnya sekarang sanggar-sanggar seni juga berkembang ibarat jamur di musim hujan. Ya. Di luar kampus juga banyak sanggar-sanggar seni. Misalnya yang paling terkenal dan masih eksis sampai sekarang misalnya Sanggar Merah Putih. Kalau di Sungguh Minasa Sanggar Sirajudin Bantang. Dan masih banyak sanggar-sanggar. Kalau kita buka lagi-lagi secara digital, kita searching itu teman pernah mencatat di Sungguh Minasa saja hampir 100 sanggar. Bayangkan. Jadi itu bentuk perkembangan itu. Ya. Di dalam sanggar itu bukan seni tari saja, banyak. Misalnya tadi Angaru. Ya. Itu bagian juga seni sastra yang dituturkan. Belum lagi seni-seni yang lain. Ya. Batik lah seperti itu. Di ranah-ranah pemerintahan kan ada kewajiban misalnya hari apa gitu memakai batik. Ya. Itu bagian dari upaya pelestarian di kekinian. Oke. Itu seperti itu. Oke. Nah, terus Pak, mungkin Denenko bisa juga menjelaskan sedikit. Nah, kira-kira kalau melihat budaya sekarang yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, kira-kira apakah ada nih kebudayaan yang mungkin saat ini sudah mulai tergerus? Karena kan memang digitalisasi ini memang cukup membantu ya untuk budaya, tapi memang saking cepatnya juga teknologi, terus juga terdigitalisasi, juga makin mudah lagi nih budaya-budaya luar yang masuk. Ada banyak, yang namanya budaya itu ada yang berkembang, ada yang punah, dan ada yang bertahan. Sebenarnya yang berkembang apa? Misalnya tadi seni pertunjukan dengan munculnya sanggar-sanggar itu berarti seni berkembang. Itu indikator. Ada yang punah. Misalnya siapa di Kota Makassar ini maestro tari Pakarena? Apakah Dembaji atau kakak? Itu berarti itu tanda tanya besar PR kita. PR kita semua, kenapa tari Pakarena tidak ada lagi maestro di Kota Makassar? Padahal di Kota Makassar ini ada era yang memang tari Pakarena, itu ada hakikatnya tari Pakarena ada karena ada maestronya. Itu PR kita dan mari kita menjawab secara nurani dulu. Apakah segampang dulu kita mencari maestro tari Pakarena? Itu tari Pajoget di daerah Bugis, tari Pagelo atau tari Patudu di Mandar. Itu kan kita ada tidak maestronya itu? Apa yang bertahan misalnya? Lovely Desember itu kan salah satu bentuk pemurtahanan budaya Toraja. Kalau di Takalar Mauduk Lompoa, itu kan akulturasi budaya dan seni di situ ya luar biasa. Ada acara Kalompoang masih bertahan di Kabupaten Goa. Acara Tasit di daerah Bugis banyak sekali. Di Maros juga itu namanya ada Kak Do Boko. Itu bertahan. Di situ karya seni banyak sekali dan pemurtahanan budaya di situ banyak. Situ. Oke, berarti memang artinya masih ada beberapa mungkin budaya yang mulai tergerus, tapi tetap masih ada yang bertahan juga gitu ya? Ada yang bertahan, ada yang bergeser, begitulah fenomena budaya. Iya. Ibarat cinta, ada yang bertahan, ada yang pergi. Oh, people comes and go gitu ya. Oke, nah untuk Deng Iping ini kalau misalnya tadi beberapa dijelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak ternyata sanggar seni. Tapi menurut dari Deng Iping sendiri, seperti apa sih mungkin kesenian di Sulawesi Selatan yang masih terus juga mempertahankan nilai budaya yang ada? Oke, jadi sebenarnya di Sulawesi Selatan itu masih banyak yang mempertahankan kebudayaan tradisional. Hanya saya tidak tersentuh karena itu tadi bahwa dia selalu ada misalnya pemerintah setempat masih menganggap bahwa itu terbelakang itu, padahal bukan di situ sisi anunya itu. Banyak, sangat banyak. Yang kami data kemarin itu lebih 100 lembaga-lembaga tradisional itu sampai di pelosok-pelosok. Masih ada pelakonnya sampai sekarang di Kalaserena itu misalnya tari Pakarena, Pajoge Angkong, Pajoge masih ada. Masih hanya karena itu tadi ketika dibawa kegiatan-kegiatan pemerintahan ya
itu selalu memilih sanggar-sanggar yang keseniannya yang popularitas, yang sudah kreasi banget itu. Iya, kontemporer banget. Sebaiknya bisa dipakai tradisional itu, kalaupun misalnya mau dicocokkan dan disesuaikan dengan acaranya, disampaikan kepada pemilik sanggar, kemudian apanya yang bisa dikemas dalam bentuk seiring dengan panggung yang akan diberikan. Dan ini juga mesti diperbanyak untuk pelestarian. Dalam konteks pelestarian itu mesti memang perbanyak kegiatan-kegiatan festival yang berkaitan dengan seni-seni tradisional kita. Itu kayak Sulsel Menari kemarin menarik. Ada beberapa kegiatan yang sangat menarik karena dia menampilkan kesenian tradisional sebenarnya yang sudah mau punah. Itu ya, seperti kemarin ada Sikopitu saya lihat pertunjukan Sikopitu itu di Senjai itu ketika panen jagung. Itu sudah hilang itu di Senjai, tetapi masih bisa kan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada kebudayaan memang sudah layak mati. Tidak bisa dipertahankan karena berasaskan karena seni tradisi itu lahir dari sebuah fenomena sosial, apakah secara agraris atau secara alami. Itu misalnya tadi Sikopitu itu karena di daerah Senjai dataran tinggi itu masih banyak menanam jagung yang besar itu pada saat itu. Sekarang sudah hilang itu, diambil dengan tertimbun dengan bangunan-bangunan sehingga lahan mereka hilang, alih fungsi lahan, sehingga hilang itu. Jadi memang ada kebudayaan memang sudah pantas hilang, tetapi ada masih bisa dipertahankan karena dia masih bisa hidup ribuan tahun ke depan. Sisa bagaimana mengemasnya itu seni tradisional itu. Itu kayak seperti misalnya saya pernah membawa camana Sikir Rebana Tawaine dari Bandar itu ke Malaysia. Itu kalau dia tradisional gitu sampai 7 jam dia pertunjukan bisa. Ya, tapi bagaimana saya mengemas dia bisa tampil 15 jam. Jadi saya bilang ayat-ayat apa saja karena dia kan berbasis sangat religius. Jadi ayat-ayat apa saja yang bisa disimpulkan di situ. Akhirnya dia menyimpulkan dari 12 ayat itu. Dia yang mulai diambil kesimpulan karena ini kesenian. Ya, kalau kebudayaan bisa diambil 7 jam, tetapi ini karena kesenian, maka kesenian itu bisa mengambil miniaturnya dari bagian-bagian tertentu. Saya kira itu. Baik. Sepanggil apa, Mbak Engki atau Mama Engki atau mungkin jadi Mama Mbak Engki aja boleh. Dan nanti kita break dulu Deng Iping dan juga Deng Rengko, nanti kita bahas kembali mengenai pelestarian budaya ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Cirilino kariwa takalemu mulle purani totoku tosi padu asiruntu muri panca cirilino udang riwa takalemu letu capana dilino sifat dua materu tapamu natapaku sirupana dek na padang iya rotan rena tokurisi toto matamu na mataku alo siri pala dua mapada bunga
pancajirilina engkari watak ngalemu latu cepat narilina sifat dua mata ru. Tapamu natapaku si rupana dek napada ia rotan rana topurisi tata matamu na mataku alo siri pala dua pada bunga si bawa daun alemu aleku pada mudani terima si di tandrana si tata alemu aleku pada mudani terima si di handrana si tata. Masih di obrolan budaya dan juga untuk para pendengar di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga para pemirsa di UCTV channel 130. Kita lanjut lagi obrolan budaya kita hari ini masih bersama Deng Iping dan juga ada Deng Rengko. Nah, kita ke Deng Rengko dulu nih, Deng, kira-kira yang namanya pelestarian budaya itu pasti menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Tapi kira-kira apa tujuan dari pelestarian budaya ini sendiri? Iya, tujuan pelestarian budaya itu sebagaimana yang kita diamanahkan oleh undang-undang saat ya, bahwa pembangunan di Indonesia itu bukan hanya pembangunan jembatan. Kita orang seni, orang budaya itu pembangunan manusia, pembangunan karakter. Bagaimana caranya membangun karakter? Satunya lewat budaya. Apa contohnya? Tabe. Kalau saya lewat di depan kakak wakil rektor ini, aku tidak tabe, berarti tidak ada pembangunan manusiaku saya, tidak ada pondasiku. Tidak ada permisiku masuk di studio RRI. Berarti saya sebagai manusia bukan lagi manusia, tetapi bisa dikatakan sama dengan olo-olo. Binatang tidak ada, assalamualaikumnya tidak ada, tabik-tabiknya. Itu salah satu contohnya. Tapi lebih dari itu banyak sekali. Ketika tidak ada pembangunan manusia berbasis budaya, kita baku tonjok-tonjok. Karena tidak ada moderasi di dalamnya. Orang Mandar mengaku paling hebat, orang Bugis mengaku paling hebat, orang Makassar mengaku paling hebat. Tetapi dalam budaya pada dasarnya itu ada perdamaian, ada solusi, adaptasi. Jadi budaya mengajarkan sisi-sisi kemanusiaan. Makanya ketika kita mendengar budaya Sirik Napace, itu hanya manusia yang memiliki Sirik Napace. Yang tidak memiliki Sirik Napace itu binatang dan lain-lain. Itu. Jadi kenapa fungsinya bertahan adalah untuk saling memanusiakan. Saya berdekatan dengan kakak wakil rektor. Saya sebagai Rengko adalah adiknya, saya tidak boleh sebagai kakaknya dalam artian seperti itu. Nisentongi si pantojenga, kita bisa melihat di mana beradaptasi gitu. Jadi budaya mengajarkan seperti itu dengan kata contoh tabe itu. Apalagi misalnya di ruang makan, kita kan sebenarnya secara budaya itu diajarkan jauh sebelum ada budaya modern makan, kita diajarkan di rumah tangga kita itu saya masih ingat itu posisi duduknya mama, itu posisi duduknya bapak. Begitu pula di gedung pinisi ini yang hebat ini. Kita diajarkan tata krama. Ini gedung wakil rektor ketika tidak ada, masing-masing memiliki ruang dan ranahnya masing-masing. Jadi budaya itu adalah ruang dan ranahnya manusia. Ketika tidak ada budaya kita seperti binatang. Saya kira seperti itu. Artinya memang berarti budaya itu bukan hanya sekedar budaya saja, Pak. Bukan sekedar hiburan, tapi ada pembangunan manusia di dalamnya, pembangunan karakter, misalnya kedisiplinan. Malu ketika kita malu terlambat. Saya diinstruksikan sama Kakak Fitri. Rengko besok bisa datang deh jam sekian, jam berapa. Saya direkam suaranya. Sebelum jam 8 ada. Saya buktikan diriku datang sebagai orang yang berkarakter, orang yang memiliki budaya mendengar instruksi. Saya datang di sini pukul 9.30 datang di gedung ini.
Itu salah satu budaya itu. Jadi kita kadang-kadang terlalu bangga misalnya dengan orang Jepang kan, bahwa orang Jepang itu tinggi kerjanya. Padahal kita sebagai orang Indonesia, orang Makassar, orang Bugis, orang Toraja bisa tonji. Seperti itu salah satu budaya juga. Iya. Berarti memang budaya ini sebenarnya sangat melekat di kehidupan sehari-hari begitu di sangat dekat. Ketika moyang kita menuturkan teks kelon tutu ki malepa-lepa mabisian rate bonto talang kisalan nasaku kilimbubu, di situ kita diajarkan bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita berkomunikasi itu di daratan, bukan di lautan, dalam artian di masyarakat umum. Ketika kita datang di UNM, jangan samakan kita datang misalnya di IKJ. Kita datang di Fakultas Teknik, jangan samakan kita di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Ketika kami datang di Fakultas Seni dan Desain, jangan samakan di Fakultas Olahraga, karena masing-masing punya udara, masing-masing punya ruang, masing-masing punya warna. Ya. Seperti itu. Dan pastinya punya budaya masing-masing begitu. Itu yang terbangun begitu seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini Deng Rengko sebagai akademisi Fakultas Ilmu Budaya juga pasti sudah sering berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa, ya kan, anak-anak muda. Nah, mungkin dari Deng Rengko sendiri gimana melihat anak-anak sekarang yang pastinya menjadi penerus dong ya sebagai pelestari budaya. Seperti apa sih mungkin minat dari anak-anak Gen Z sekarang? Ya, salah satu contoh tadi Saka Kribo itu alumni saya pengujinya pada saat itu. Ya. Mahasiswa kami saya bersama-sama 7 tahun di kampus di Taman Andrea itu. Ya. Itu Saka Kribo. Itu salah satu, sudah banyak mahasiswa saya itu berprofesi sebagai content creator. Ada juga Rian. Itu ada juga alumni sastra daerah itu main di film-film lokal. Ada misalnya ada orang Takalar main seperti itu salah satu contoh. Ya. Ada juga ikut membantu kami berkamus bahasa daerah. Sekedar info, tahun 2022-2003 saya secara pribadi dan kami terlibat di dalam pemutaran kamus bahasa Makassar, Kak. Tahun 2004 itu baru-baru pekan lalu diluncurkan kamus digital bersama Bahasa Wiki Sulsel. Dan untuk bahasa Bugis bekerja sama Balai Bahasa dan Unismu jurusan Teknik Informatika, terus bahasa Makassar dengan Fakultas Teknik UNM. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang kami libatkan mahasiswa-mahasiswa di dalamnya itu. Berarti masih punya minat yang cukup tinggi. Sangat minat, dibutuhkan di indikator misalnya di pendidikan bahasa daerah, UNM juga antrian masuk, di sastra daerah juga masuk. Tidak semua yang mendaftar lolos, maksudnya seperti itu. Ya. Oke, nah tapi kalau dari Deng Iping sendiri melihat mungkin anak-anak sekarang apakah begitu juga sama ketertarikannya untuk mempelajari seni yang pastinya juga bisa mempresentasikan budaya yang ada? Ya, saya kira untuk Gen Z sekarang itu banyak tertarik dengan seni, tetapi lebih pada seni-seni modern, populer. Tetapi dalam konteks seni-seni tradisi itu sangat terbatas lagi. Itu karena bentuk pola asuh yang terbangun saat ini di kalangan masyarakat sudah bergeser ya. Bahkan padahal dalam seni-seni tradisi itu sangat banyak sangat edukasinya sangat tinggi, pendidikan karakternya sangat tinggi. Misalnya dalam tari Pakarena saja misalnya. Ya. Itu gendangnya bertalu-talu tapi bagaimana penarinya lambat, itu lembut. Ada gerakan akerejangan. Itu menyembuhkan bahwa di mana kaki dia pijak, langit dia junjung, dia bisa beradaptasi dengan itu. Ya, bisa mampu menghidupi dirinya. Makanya digelar dengan istilah pasompe. Orang Bugis Makassar itu kan di mana dia berlayar, dia bisa hidupi dirinya sendiri, bahkan mempengaruhi perekonomian daerah setempat itu. Ya, kemudian Bombasi Talai, dia mampu Bombasi Talai itu maksudnya dia mampu beradaptasi di mana dia berada, dia mampu mengadaptasikan dirinya sesuai dengan kebudayaan setempat. Sehingga di mana-mana gitu dianggap bahwa orang masyarakat Pasompe pindah-pindah itu bisa beradaptasi tuh. Kita ada bahkan saya pernah ke Amerika, ada juga ternyata perkampungan Bugis Makassar di sana. Saya pernah ke Prancis, ada juga orang Bugis Makassar di sana, perkampungan Bugis Makassar. Luar biasanya ini. Itu dia datang di abad-abad sebelum ada penjajah malah.
Cuma kalau kita mencari berbahasa Makassarnya susah lagi dia tuh, karena dia dikungkung oleh sistem atau ideologi yang berbeda ya. Saya kira itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk Deng Iping, kira-kira karya seni yang mungkin saat ini masih bisa Deng Iping mungkin rekomendasikan untuk anak-anak muda sekarang untuk bisa menikmati budaya dalam karya seni itu, kira-kira di karya seni apa saja? Ya, banyak musik, tari, bahkan teater. Musik itu film aja apa namanya. Ya, cuma ya saya kira harapan saya pelaku kreator dalam hal seni utamanya mengangkat nilai-nilai budaya ya, betul-betul dia supaya tidak ada kesenjangan pemaknaan daripada film yang dia angkat, misalnya uang panai apa dan segala macam, mesti dia betul-betul riset itu. Jangan hanya karena dari telinga ke telinga, memang harus betul ada nilai naskah akademik yang dia munculkan sebelumnya. Dari naskah akademik itulah dia mengadopsi, menginterpretasikan sesuai karya yang dia mau buat, sehingga tidak ada memberikan, kan di uang panai itu adalah pesan-pesan moral sangat banyak di situ. Bukan hanya bahwa uang panai berbicara uang panai bahwa banyak, itu bukan di situ, karena ini berkaitan tentang budaya ini. Ini karena misalnya saya berbudaya Makassar dan budaya Bugis, ya pasti ada perbedaan lah. Jadi ketika kita melamar orang Bugis, kita harus mengadaptasikan dengan kebudayaannya Bugis, sehingga di situ banyak membutuhkan uang, uang misalnya kan. Dulu tidak, karena orang belum sistem barter. Misalnya saya keluarganya membawa ini tedong, saya keluarganya ini, si keluarga B ini membawa sapi, ada keluarga C yang bawa, beda urungan dulu. Sekarang tidak, karena lahan agraris yang makin berkurang, pertanian yang berkurang, sehingga dengan dalam bentuk uang yang digunakan. Karena ini membeli kebudayaan ini, apalagi kan kita sistemnya adalah laki-laki yang melamar. Tapi banyak orang yang menginterpretasikan adalah uang itu wujud dalam bentuk material yang padahal tidak seperti itu. Ini ibarat kita berada di kebudayaannya orang, memasuki kebudayaannya orang, kita harus mengikuti lah itu. Apa syarat-syaratnya, karena kan dulu banyak tahapan-tahapannya, banyak proses-proses yang memakan banyak waktu dan utamanya uang itu. Saya kira itu. Ya, oke. Nah, ini Deng Iping kan melihat tadi beberapa yang mungkin disinggung mengenai karya seni, mulai dari film Uang Panai juga kalau tidak salah sudah sampai kedua ya filmnya Uang Panai 2, dan berarti artinya fenomena budaya yang diangkat ke sebuah film itu mungkin cukup menarik perhatian masyarakat gitu. Nah, tapi kira-kira bagaimanakah mungkin dari apakah memang diperlukan ruang untuk ruang khusus untuk budaya, misalnya mungkin kemarin ada Sulsel Menari dan lain-lain, tapi kan itu pasti nanti berapa bulan kemudian lagi baru ada. Nah, kira-kira apakah memang perlu dilakukan setiap bulanan atau mingguan? Dari Deng Iping bagaimana? Apa aja di ruang khususnya untuk budaya? Ya, seharusnya seperti itu. Seperti itu ya. Iya, untuk penguatan dan mengedukasi masyarakat. Ya. Karena masyarakat itu jangan sampai larut dengan glamoritas digitalisasi tanpa ada akar, ada pondasi itu. Jadi penting itu, ini menarik RRI itu memprogramkan setiap hari atau setiap minggu, minimal setiap minggu itu ada berbicara tentang kebudayaan original kita itu, supaya sekaligus dia mengedukasi masyarakat. Karena perkembangan saat ini, popularitas masyarakat itu dia hanya menangkap tradisi itu, bukan kebudayaan populer saat ini itu. Padahal itu
mengadopsi dari inkulturasi itu, pengaruh dari luar itu. Ya, betul. Ya, ya. saya kira itu. Oke. Nah, Deng Rengko itu tadi sempat disinggung juga sama Deng Iping bahwa ada banyak budaya yang masuk gitu ya. Nah, sebagai budayawan kira-kira gimana melihat dengan budaya Barat yang masuk gitu? Apakah memang akankah budaya kita ini bakalan tergeser atau tergantikan bahkan dengan budaya-budaya yang masuk? Iya, jadi budaya itu tadi pada dasarnya budaya itu ada juga akulturasi perpaduan budaya ya. Misalnya kita di Pantai Losari dulu yang didapatkan pisang epe itu betul-betul original gula ya. Iya. Sekarang kan macam-macam, misalnya pisang keju, coklat dan lain-lain itu tidak ada masalah. Yang penting tidak meninggalkan citra pisang epe itu. Jadi ada budaya yang memang mesti berikut dengan pengaruh-pengaruh globalisasi itu. Ya. Tetapi dengan cita rasa ada memang budaya yang tetap bertahan. Apalagi misalnya budaya pakaian kita. Sebenarnya di masyarakat Bugis dan Makassar pada tidak mengenal batik. Jadi mohon maaf kalau kita tidak mengenal batik. Kita tidak mengenal batik, tetapi untuk melestarikan aksara lontara itu atau mungkin petua-petua moyang kita bisa dengan memakai teks-teks lontar di baju kita dengan kemajuan mesin-mesin percetakan. Ya. Apalagi misalnya di pernikahan-pernikahan sekarang kan banyak sekali pengaruh-pengaruh global juga, tetapi tidak boleh menghilangkan sebagaimana disampaikan Kakanda tadi bahwa citra kita sebagai masyarakat atau marwah kita sebagai orang Sulawesi Selatan, kalau kita orang Sinjai, bagaimana citra kita sebagai orang Sinjai, bagaimana citra kita sebagai orang Pangkep, itu kan tidak boleh dipaksakan orang Pangkep jadi orang Bulukumba, orang Jeneponto jadi orang Sopeng, orang Goa jadi orang Takalar, dan itu kan masing-masing ada marwahnya, ada cirinya, tetap dipertahankan hakikat budaya kita yang sesungguhnya di daerah setempat itu. Makanya ada dikatakan seni tradisi setempat atau dalam bahasa Malaysia tempatan gitu ya. Itu jadi masing-masing memiliki citra kita. Oke, berarti memang artinya ada yang namanya adaptasi, tidak masalah dengan budaya yang masuk, tapi tetap tidak menghilangkan asalnya gitu ya. Iya. Kita dengan misalnya memegang pengeras suara ini, yang kita tidak mengenal ini, kita paling kentongan kata-kata saja. Itu tapi dengan masuknya seperti ini kita masuk menyuarakan, mengkampanyekan, mensosialisasikan seni dan budaya kita lewat RRI. Yang kita tidak mengenal RRI. Siapa yang menemukan radio ini kan bukan dari Sulawesi Selatan, tetapi untuk mengembangkan budaya lewat RRI itulah kolaborasi yang luar biasa di era kekinian ini. Oke, berarti memang artinya yang paling penting adalah kolaborasi mungkin ya dari seluruh lapisan masyarakat juga. Dan kalaupun memang ada banyak budaya yang masuk tapi tidak melupakan budaya kita. Betul, gitu ya. Jadi kolaborasi luar biasa ya. Saya pernah mendengar di perbincangan juga di forum cukup ilmiah bahwa ketika budaya dikolaborasikan dengan kebijakan, misalnya pembangunan jembatan tadi, dengan hukum, dengan politik, dengan pertanian, dengan peternakan, dengan ilmu pendidikan, dengan olahraga, kita ingat di Paris. Yang ditampilkan itu kan budayanya orang Paris ketika pembukaan Olimpiade. Itu juga salah satu momen dunia. Apa yang dipakai kalau tidak salah itu pakaian adat Jawa untuk mewakili Indonesia. Begitu pula ketika ada misalnya pekan olahraga daerah Sulawesi Selatan, budaya daerah kita diangkat. Misalnya mewakili dari mana? Itu. Misalnya contohnya musyawarah MTQ tingkat provinsi. Itu kan kadang-kadang memang ada budaya diselipkan misalnya di boben itu. Tadi misalnya kita menikmati makanan itu kan citra budaya kita, ada rokok-rokok unti yang disiapkan UNM ini luar biasa. Itulah perpaduan budaya yang menyambut kita. Itulah bagian dari budaya yang paling dekat kita. Berarti memang itu adalah kolaborasi antara seni juga dan budaya ya. Betul. Nah, terakhir mungkin closing statement dari Deng Rengko dan juga Deng Iping mengenai pelestarian budaya yang bisa dilakukan melalui karya seni. Boleh Deng Iping dulu? Ya, terima kasih. Harapan saya mudah-mudahan kreator seni ini betul-betul menggarap sebuah karya yang monumental. Tetap jikalau memang dia berasaskan pada seni tradisi, ya tentunya betul-betul marwah tradisi itu yang ada dalam karya-karyanya. Yang kemudian ke depan dengan kehadiran Dewan Kesenian Sulawesi Selatan ini semoga bisa menganulir segala
segala perkembangan kesenian dalam artian mengembangkan seni tradisi yang tidak mau punah. Karena di Makassar sendiri itu sudah banyak lembaga seni tradisional yang bertahan di seni tradisional yang sudah mulai hilang karena jarangnya dipanggil, sehingga mudah-mudahan keberadaan Dewan Kesenian ini, karena baru seumur jagung Dewan Kesenian sekarang ini yang tadinya 22 tahun dia vakum, semoga bisa mengembalikan marwah bahwa Kota Makassar adalah kota pelestari budaya. Saya kira itu. Oke, amin amin amin. Deng Rengko. Mudah-mudahan budaya jadi solusi masyarakat untuk lebih baik, untuk lebih disiplin. Anak muda menjadi bagian dari bisnis digitalnya sekarang, menjadi solusi untuk kehidupannya yang lebih baik, bukan sekadar jualan untuk yang tidak memakmurkan untuk dirinya, tetapi menjadi solusi untuk masyarakat yang lebih baik. Budaya milik kita semua. Oke, terima kasih Deng Iping, Deng Rengko. Hari ini obrolan kita di obrolan budaya mengenai pelestarian budaya melalui karya seni, dan pastinya itu dia tadi, kolaborasi, adaptif, kita harus terus mengikuti perkembangan tapi juga tidak menghilangkan budaya kita yang lalu. Dan kalau begitu untuk sahabat budaya yang sedang mendengarkan juga terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di obrolan budaya selanjutnya. Saya Enggi Liani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombalangi sarengku, nyala di bolina tu belaya, mangku mamone mabella, sarro mengurangi tonja, rimangka sara kabuta kalasukanku. Aku tonjari kampungku, mingka apa mapareku, kata lasaku, nakuku nalawasimku. Jari pa iyo nikapa, jari saremi lebata, kita lasaku, saking kulingkari anja. Jemane mae an sombalangi sarengku, an nyala di bolina tu belaya, mangku mamone mabella, sarro mengurangi tonja, limang kasara kabuta kalasukanku. Aku tonjari kampungku, mingka apa mapareku, kata lasaku, nakuku nalawasimku.